Wow, ini Malay. انفجارات متواصلة عبد الرحمن Beberapa jam setelah Israel melancarkan salah satu serangan udara paling intens terhadap situs-situs strategis di Iran, perhatian dunia tertuju pada kemungkinan respons Teheran. Jawaban tersebut segera terungkap. Malam itu, sistem pertahanan udara Israel dipaksa untuk melampaui batas kemampuannya ketika ratusan rudal dan drone diluncurkan secara bersamaan dari barat Iran mengincar jantung wilayah Israel. Tel Aviv, yang selama ini dipandang sebagai lambang kekuatan ekonomi dan stabilitas, kini menjadi salah satu sasaran utama. Yang mengejutkan bukan hanya jumlah proyektil yang diluncurkan, tetapi juga kecepatan serta skala koordinasi serangan tersebut. Sinyal radar berbunyi nyaring. Dalam hitungan menit, ribuan warga sipil berlari menuju tempat perlindungan. Kejadian malam itu tidak hanya mengguncang Israel, tetapi juga memicu gelombang ketidakpastian di seluruh kawasan. Namun, serangan ini juga mengirimkan pesan yang tegas kepada dunia. Konflik ini telah memasuki tahap yang baru. Ketegangan antara Israel dan Iran memang sudah berlangsung lama, tetapi eskalasi terbaru dimulai ketika Israel, dengan dukungan tersembunyi dari Amerika Serikat dan sekutunya, meluncurkan operasi udara terhadap sejumlah lokasi di Iran. Fasilitas nuklir, markas militer, dan pusat komunikasi strategis menjadi target utama dalam serangan ini. Dikabarkan, sejumlah ilmuwan dan pejabat Iran juga menjadi korban dalam serangan tersebut. Iran mengklaim bahwa serangan itu disebabkan oleh dugaan percepatan program pengembangan senjata nuklir. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Bahkan, Badan Nuklir Internasional belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh Iran. Dengan kata lain, tuduhan ini tampaknya tidak memiliki dasar yang kuat. Banyak pengamat menganggap langkah Israel ini sebagai provokasi sepihak, bukan upaya pencegahan. Serangan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari komunitas internasional. Teheran menyebut tindakan ini sebagai agresi terbuka dan menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk membalas demi mempertahankan kedaulatan. Lebih dari 150 rudal balistik, termasuk Shahab-3 dan Sajil, diluncurkan dari Iran menuju Israel bersama dengan sekitar 100 drone kamikaze dan pengintai yang ditujukan ke berbagai target strategis di Tel Aviv, Yerusalem, pangkalan militer, Negev, serta infrastruktur di Asdod dan Bru. Laporan sementara dari lapangan menunjukkan bahwa puluhan rudal berhasil menembus pertahanan Iron Dome dan menghantam beberapa kota. Di Tel Aviv, suasana panik melanda saat asap tebal menyelimuti kawasan industri dan suara ledakan mengguncang distrik selatan kota. Sirene yang meraung tanpa henti membuat warga bergegas menuju bunker di Ashkelon dan Netivot. Banyak bangunan rusak parah dan api melahap area permukiman, sementara ambulans dan tim penyelamat berlarian di jalan-jalan yang kacau. Sementara itu, di Yerusalem, dentuman keras dan cahaya menyilaukan menghiasi langit malam, menandakan pertempuran udara yang hebat. Meskipun sebagian besar proyektil berhasil dicegat, jumlah serangan yang sangat besar dan serentak membuat sistem pertahanan kewalahan, menciptakan situasi yang semakin mencekam. Militer Israel mengakui bahwa serangan ini merupakan salah satu yang paling rumit dan terkoordinasi yang pernah mereka hadapi. Untuk merespons, Israel memobilisasi seluruh sistem pertahanan udaranya,
termasuk Iron Dome, David's Sling, dan Arrow. Sekutu-sekutu Israel, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, juga terlibat aktif dalam situasi ini. Mereka memberikan dukungan melalui pemantauan satelit dan radar lintas wilayah, serta melakukan beberapa aksi intersepsi dari pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, berusaha untuk mengurangi dampak dari serangan tersebut. Pemerintah Israel mengklaim bahwa antara 80 dan 85% rudal yang diluncurkan telah berhasil dicegah oleh sistem pertahanan mereka, menandakan keberhasilan yang signifikan. Namun, Iran menanggapi dengan pernyataan yang berlawanan. Menurut otoritas di Teheran, sejumlah besar rudal balistik mereka telah berhasil mencapai sasaran strategis, termasuk fasilitas komando dan infrastruktur penting di Tel Aviv. Teheran juga mengeluarkan video dan gambar satelit yang mereka sebut sebagai bukti nyata dari kerusakan yang terjadi di area-area kunci. Beberapa pengamat independen mengakui adanya kerusakan di beberapa distrik. Namun hingga saat ini, masih sulit untuk menentukan apakah kerusakan tersebut diakibatkan oleh serangan langsung atau oleh pecahan dari proyektil yang berhasil dihancurkan di udara. Yang pasti, sistem pertahanan Israel kini tampak tidak seefektif sebelumnya. Serangan yang dilakukan secara serentak dan terkoordinasi ini berhasil mengungkapkan ketidaksempurnaan dalam teknologi mereka, menunjukkan bahwa meskipun dilengkapi dengan alat canggih, sistem tersebut bisa saja gagal ketika dihadapkan dengan serangan yang intens dan mendadak. Dewan Keamanan PBB segera mengadakan sesi darurat untuk membahas situasi tersebut. Amerika Serikat mendesak Israel agar tidak melancarkan balasan yang berlebihan, namun tetap menekankan dukungan mereka terhadap hak Israel untuk membela diri. Di sisi lain, Rusia dan China menyerukan agar semua pihak menghentikan kekerasan dengan segera. Negara-negara di kawasan Teluk, seperti Qatar dan Uni Emirat Arab, menunjukkan kekhawatiran mendalam mengenai kemungkinan konflik ini meluas ke wilayah mereka. Sebagai respons, Presiden Amerika Serikat mengadakan pertemuan mendesak dengan pemimpin intelijen dan militer untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil. Sementara itu, organisasi-organisasi kemanusiaan mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan munculnya krisis pengungsi baru jika situasi perang ini berkembang lebih jauh. Mereka bersiap untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang mungkin terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat ketegangan yang meningkat. Serangan ini mengungkapkan fakta krusial. Iran kini memiliki kapasitas untuk melancarkan serangan jarak jauh yang sangat akurat dan dalam jumlah besar. Mereka telah mampu menyusun strategi serangan yang rumit, menggabungkan penggunaan drone, rudal, dan gelombang serangan massal yang cukup untuk mengganggu sistem pertahanan lawan, khususnya bagi Israel. Meskipun banyak rudal berhasil dicegat, dampak psikologis dan kerugian strategis tetap dirasakan oleh pihak Israel. Di masa mendatang, ancaman tidak hanya akan berasal dari Iran, tetapi juga bisa muncul dari Hizbullah di utara atau kelompok proksi Iran lainnya yang beroperasi di Irak dan Suriah. Ini menandai dimulainya era perang asimetris yang mengandalkan teknologi tinggi. Iran telah menunjukkan ketegasan untuk tidak tinggal diam ketika diserang, dan sekarang Israel dihadapkan pada pilihan antara melancarkan balasan yang lebih kuat atau beralih ke pendekatan diplomasi internasional. Banyak yang berharap bahwa langkah selanjutnya bukanlah peluncuran rudal, melainkan pembukaan jalur untuk negosiasi yang damai. Namun, di kawasan Timur Tengah, seperti yang sering terjadi, harapan untuk mencapai perdamaian seringkali ditentukan oleh siapa yang paling akhir mengambil tindakan agresif. Video ini disajikan dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan informasi yang berbasis pada fakta serta analisis yang seimbang. Kami tidak mendukung kekerasan, kebencian, atau komentar yang merugikan terhadap kelompok manapun.
Konten ini sepenuhnya mematuhi kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan, provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Kami juga mengacu pada kebijakan YouTube dan peraturan yang relevan, termasuk pedoman komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, serta konvensi internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.